Haha, hai Yulia Ningsih. Hai Yuli, hai Nisi, hai Yulia Nisi. Welcome to my channel. Hai Yulia Nisi. Buat yang namanya sama, bisa kali bantu di subscribe gitu, ya kan? Sesama nama Yuli dan Nisi. Nama terpasaran di dunia. Dunia nyata dan dunia lain. Di vlog kali ini aku mau buka segmen ini, selingan cerita kisah horor Wak Kak Nadia ataupun teman cerita Kak Hirudata Radivan. Buat kalian-kalian yang nunggunya tuh lama banget, seminggu sekali gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya channel-channel horor lain, boleh komen di bawah ya yang kalian ikutin. Kalau aku fans banget dua itu, karena penceritaannya tuh ya gue banget gitu, kayak Kak Divan itu humoris, kalau Wak Nadia tuh bet gitu. Aku sukanya gitu, jadi nggak bertele-tele, nggak lama. Maklum ya, kita kan hemat kuota gitu. Kuota terbatas. Jadi maunya ceritanya yang nggak lama dan bikin ngantuk, kecuali emang kalian mau buat temen tidur gitu, cerita sebelum tidur. Ada sih yang aku ikutin juga, tapi itu pace-nya lama, kayak nggak tek gitu, kayak mode horror gitu deh. Ada kan ya cerita itu aku suka juga, cuman kurang ngikutin karena ya itu agak ini ya, nyedot kuota gitu. Walaupun sebenarnya karena dia juga sekarang tuh banyak durasinya sih, maksudnya durasinya lama juga tapi kayak nggak berasa gitu. Ya bisa sih diakalin dengan disetting gitu kan di YouTube-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, without any further ado, itu intronya siapa ya? Langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ya, di selingan kisah horor Wak dan teman cerita, ini aku mau sharing juga kisah-kisah horor yang keluarga deket aku alamin, atau aku sendiri alamin, atau teman-teman yang teman-teman alamin gitu. Nah, aku mau buka juga nih segmen ini gitu. Nanti kalau misalkan ada saran atau usul nama segmennya, komen di bawah ya, nanti kita langsung ganti gitu. Tapi untuk saat ini aku mau pakai maaf ya, izin Kak Nadia, Kak Hirudata Radivan, ya Nadia Amara, aku mau ini dulu, panjat sosial. Nggak deng, aku fans banget kalian kok, fans banget. Maksudnya kadang aku asik berkaca. Maksudnya sesuai pengalaman aku nungguin kisah horor kalian tuh lama. Nah, mungkin Wak yang lain juga lama nih nunggunya. Nah, aku mau ikutan nih cerita-cerita juga ya kan. Barangkali gitu bisa sejago Kak Nadia gitu ceritanya, atau selucu Bang Hiro ya. Oke, kalau misalkan itu langsung aja. Ya, di kisah horor selingan Wak dan teman cerita pertama ini, aku mau ngangkat cerita dari orang terdekat aku, yaitu ibu aku sendiri. Kita sebut saja namanya Ibu Lastri. Kisah ini yang dialami oleh Lastri muda, waktu itu mungkin sekitar usia SMP ya, 13 sampai 15 tahunan gitu. Nah, di zaman itu, di tahun 80-an, nggak kayak sekarang ya guys, walaupun di kampung sekarang masih agak sepi juga, kalau habis maghrib atau isya itu benar-benar sepi, nggak ada kayak orang ngumpul dan lain-lain gitu. Tapi di tahun itu lebih sepi lagi karena penerangan minim, rumah juga masih kayak dari bilik bambu, tau kan yang kayak geribik-geribik gitu, dan masih pakai ini pawon tuh seperti, nanti aku kasih contoh, lihat di sini, aku tunjukin ya, pawon nih kayak gini nih. Kalau editor munculin pawon, editornya saya sendiri juga. Jangan sosokan nyuruh editor deh. Oke, lanjut. Jadi biasanya orang-orang zaman dulu tuh kayak gitu, menghemat
hemat listrik karena mungkin ya banyak juga yang belum dapat listrik, masak pakai pawon, belum ada gas juga, waktu itu masih minyak tanah kan. Ya itu gambaran kehidupan atau suasana di kampung pada saat itu, pada saat Lastri muda. Jadi kehidupan di kampung waktu itu masih minim penerangan, kayak banyak pohon-pohon atau kebun-kebun yang masih rindang gitu kan, gelap, dan masak juga masih pakai pawon, belum kompor gas gitu. Nah, untuk kisah kali ini sebenarnya bukan cerita Lastri juga sih, ini cerita temennya lagi. Jadi kisah sebenarnya samping-sampingan rumahnya. Nah, kita sebut aja nama temennya ini Sobla kan. Nah, Sobla ini waktu itu masih kecil lah ya, masih mungkin sepantaran mama atau lebih tua atau lebih mana ya, aku lupa ingat, tapi anggaplah sebaya ya sama mama aku ya. Nah, kata mama aku waktu menjelang maghrib, ibunya atau mamanya Sobla ini cari-cari Sobla kemana aja nggak nemu. Katanya dia nggak pulang, udah azan maghrib kok nggak pulang, kemana ya? Terus ditanyakan ke tetangga-tetangganya. Waktu itu juga jadi rumahnya Sobla ini di samping banget persis rumah mamaku, Lastri. Jadi rumah Sobla, rumah Lastri. Nah, di sampingnya lagi ini rumah adik mbah aku, jadi adik kakak gitu kan. Kita sebut aja rumahnya Wak Sipah ya. Nah, Wak Sipah ini kakaknya mbah aku kan, kakaknya mama aku. Nah, dia waktu itu kan masih masak di dapur kan, pakai pawon gitu. Nah, Sobla tuh katanya, kata Wak Sipah, tadi udah pulang kok, pas maghrib. Tadi emang di sini gitu, lagi lihat aku masak di depan pawon gitu kan. Kalau pawon kan kayak perapian itu kan, menghangatkan diri di depan situ kan enak tuh. Jadi kayak di rumah-rumah barat gitu loh. depan yang dibakar-bakar tuh apa sih namanya, fire itulah ya. Nah, tadi di situ, cuman dia udah pulang pas belum maghrib banget gitu, azan gitu kan. Iya, tapi nggak pulang-pulang, nggak nyampe rumah gitu kan. Emang sih mungkin dia lagi ada masalah sama ibunya, cuman biasanya walaupun ada masalah sebesar apapun pasti pulang kan. Ya namanya ibu sama anak pasti ada cekcok pendapat, tapi nggak sampai yang dia kabur dari rumah gitu, enggak pernah kayak gitu. Nah, kali ini kok ini nggak pulang-pulang, ibunya khawatir nih, minta tolong sama seluruh warga desa untuk tolong dong cariin gitu, anak aku kemana nih, Sobla kemana ya gitu kan. Dicarilah pakai kentungan Sobla gitu kan, kentungan yang kayak buat sis kampling tuh. Nah, waktu itu posisinya mama aku kan masih kecil, dia aslinya nggak boleh tuh ikut-ikutan nyari sama mbah aku kan, almarhumah mbah aku, nenek aku, karena takut juga kalau nanti sama-sama hilang kan. Tapi kata mama aku, namanya anak tunggal dia berani-beraniin aja, karena kan rame-rame gitu, seru kali kan rame-rame gitu keliling kampung, jarang-jarang nih gitu kan. Terus pas dicari-cari, muter ke belakang rumah Sobla, ke belakang rumah mamaku, dan di belakang rumah Wak Sipah. Muter. Nah, di belakang rumah Wak Sipah, sampingnya ini ada kebun. Anggaplah di belakang rumahnya mamanya Kiki ya, mama Kiki. Nah, mama Kiki ini rumahnya ada kebun gede, dan di situ ada kayak ada kebun, dan di situ ada kayak pohon gede, pohon randu. Udah muterin situ tuh mereka, udah cari sekitaran rumah kita kan, terus keluar lagi gitu kan. Itu nggak ada tuh, sampai frustasi kan, kemana ya, udah gelap, udah mana kan zaman itu minim penerangan kan, harus pakai obor atau petromak atau apalah itu kan. Masih pakai ceplik malah mungkin ya, waktu itu ya belum ada listrik, aku lupa inget ya. Jadi intinya gelap dah waktu itu, kayak
Aduh, kalau mau sampai keluar desa Kaliwungu, oh ya ini settingannya di desa Kaliwungu ya guys. Aduh, lupa, malum ya, storyteller baru nih. Doain aku ya guys, biar kayak Kak Nadia Umara atau Kak Hirodata Radifan. Hirotada Radifan, sorry, belibet. Aduh. Nah udah, lanjut ya. Jadi udah diputerin tuh nggak ada akhirnya. Salah satu warga tuh kayak mungkin ada yang dianggap bisa gitu, bisa ngeliat gitu kan, atau bisa entahlah, waktu itu zaman itu ada kayak sesepuh yang bisa ngitung-ngitung berdasarkan hari lahir atau apa gitu kan. Kata mama sih setelah di tang ting tung gitu dia bisa tahu nih si Sobla tuh ada di mana gitu kan. Hebat banget gitu kan, kayak kita orang-orang udah cari nggak ada, dia tiba-tiba nggak ikut cari kok tahu gitu ada di mana. Terus coba kalian cek di belakang pohon randu yang tadi aku sebutin tadi tuh. Pohon randu tuh kayak pohon kapuk ya guys, nanti aku kasih dilihat fotonya di sini. Nah bener tuh, pas udah di itu, pas disamperin lagi, ada Soblanya, memang ada, dan posisinya tuh lagi kayak gini atau gini gitu, meluk si pohonnya gitu, kayak gitu. Dari belakang orang-orang mau lepasin susah, nggak bisa dilepasin. Jadi entah kenapa kayak nempel lengket gitu kan, kaku. Nah sama orang yang sepuh ini, dia coba pencet jempolnya, mungkin baca Al-Quran atau minta apa istilahnya, minta tolong sama Yang Maha Kuasa kan. Akhirnya bisa dilepas. Dan singkat cerita, udah balik ke rumahnya, udah ini keesokannya mungkin ditanya, kok bisa sih ada di situ, istilahnya sebelumnya tuh udah dicari nggak ada gitu, kamu kemana sih Sobla, kamu istilahnya kok kayak gitu. Dia bilang, jadi waktu pas di Pawon, pas dia mungkin lagi menyendiri gitu, daripada berantem sama mamanya, dia kabur ke rumah Wasipah. Nah dia lagi menyendiri di depan Pawon, menghangatkan diri kan, maghrib enak tuh, dingin di depan Pawon gitu, perapian, karena Wasipah lagi masak kan. Terus tiba-tiba disusulin, istilahnya di dalam pandangannya Sobla ini, dia disusulin sama sosok ibunya. Jadi ibunya dia yang istilahnya ngejemput dia gitu loh dari rumah Wasipah ini. Ya dia ikut aja dong. Nah pas dia ikut, dia pulang ke rumahnya. Dia kayak pulang ke rumahnya gitu. Benar-benar settingannya tuh kayak ya rumah dia pulang ke rumah. Terus lagi di meja makan, lagi nunggu mamanya nyiapin makanan. Nah di situ untungnya aja, kata orang-orang sini, dia belum sempat makan makanan dunia sana. Kalau udah sempat mungkin dikasih makan apa, entah apalah itu ya, mungkin chance buat dia balik ke dunia nyata tuh susah. Nah jadi gitu guys ceritanya. Serem gak sih? Serem banget masuk ke dunia lain gitu, apalagi kalau misalkan ya tahu gak kayak film Coraline gitu, kayak di sana tuh ada other mother kita gitu yang mata kancing gitu kan, button ya. Kalau kalian nonton itu serem juga sih, deg-degan gitu. Nah, kayak gitu masuk ke dunia lain, tapi di sana settingnya kayak rumah kita gitu kan, kayak ini ya, antara nyata dan nggak nyata, kita jadi takut ya, nggak bisa bedain ya. Tapi kesannya di sini, kalau udah maghrib masuk rumah ya guys, karena banyak hantu-hantu berkeliaran. Dan memang benar, kalau di Jawa kan namanya sendekala ya. Kalau waktu itu tuh, waktu peralihan dari terang ke gelap itu, banyak entitas-entitas atau makhluk lain yang udah pada berkeliaran gitu, menampakkan diri gitu. Bahkan Rasulullah SAW juga menyuruh kan untuk masukin anak-anak kita, tutup pintu, tutup jendela, jangan sampai ada yang nanti ngelongok lihat anak kita dan mungkin dibawa atau diganggu atau gimana gitu kan, goda gitu, dan rewel dan lain sebagainya gitu. Memang dianjurkan. Jadi kayak gitu manfaatnya pas waktu sendekala ini, peralihan dari terang gelap atau waktu maghrib ya, seyogyanya kita masuk ke rumah,
jangan lupa sholat maghrib gitu ya. Nah segitu aja ceritanya. Kalau nggak serem ya nanti tolong yang punya cerita lebih serem dari ini boleh kirim ke email di bawah ini, oke? Nah nanti aku nggak tahu nih emailnya, mau email yang mana, email aku banyak, nanti kirim aja di situ. Atau nanti di next episode aku bakal ceritain cerita horor aku dan cerita horor mama aku yang lain, dan cerita horor orang-orang terdekat aku dulu gitu. Nanti kalau misalkan kurang horor, coba deh yang punya cerita lebih horor dari ini, silahkan kirim cerita kalian ya, nanti aku bacain gitu. Walaupun mungkin cara penceritaan aku masih nggak sekeren Kak Nadia, tapi tolong dukung ya guys. Biar bisa gitu menjadi selingan di mana dikala dua orang pencerita horor ini belum upload, kalian bisa tonton kisah-kisah horor selingannya di channel Yulianingsi. Nah, Hai Yulianingsi. Soalnya Yulianingsi banyak. Kalau kalian ketik cuma Yulianingsi itu pasti munculnya yang lain. Jadi tulisnya Hai Yulianingsi, nyambung Yulianingsinya. Oke? Dah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.